Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel freelancer. Baik, pada kesempatan ini kita kembali membahas tentang teknik trading CB1 yang dimana merupakan kombinasi antara strategi BBMA dan strategi CB1 break atau CBR. Pada video sebelumnya kita sudah membahas apa yang disebut dengan re-entry itu sendiri. Bagi teman-teman yang kelewatan bisa melihat lagi apa yang disebut dengan re-entry tersebut, yang menjadi patokan awal kita melakukan analisa menggunakan teknik CB ini. Kemudian pada kesempatan ini, video kali ini kita akan membahas yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan CB1 break. CB1 break adalah ketika harga sudah membreak atau memecahkan area support atau resisten terakhir yang dibuat, baik itu melalui kenaikan ataupun penurunan. Nah, pada contoh di layar saya sudah membuka pair AUD USD. Cuma sekarang kita identifikasi sesuai dengan definisinya tadi. Kita akan melihat ini adalah area CB1 yang sudah di break oleh candle. Kemudian kita lihat lagi ini juga area sudah di break, bukan CB1 ketika dia kenaikan tadi. Ini CB1 berdasarkan azas yang saya pakai. Kemudian ini juga kita bisa CB1 juga sudah di break. Ini CB1 dari azas yang time frame lebih kecil. Ini udah juga bisa disebut dengan CB1. Yang intinya adalah area support dan resisten terakhir yang sudah di break oleh harga. Ini juga area CB1 ketika dia akan naik. Nah, dari dua kombinasi tersebut kita tidak kebingungan lagi menentukan area-area untuk melakukan entry sell apabila kita sudah melihat setup yang kita anggap akan terjadi momentum sell di sana atau momentum buy di sana. Nah, ini adalah area CB1 juga. Yang intinya setelah kita melihat setup dan kapan kita akan trading, jadi kita sudah tahu ini adalah sistem yang memberi kita kemudahan dalam mengeksekusi harga yang sudah kita perkirakan sebagai area-area untuk melakukan eksekusi trading. Nah, coba kita padukan sekarang. Nah, sekarang sudah saya padukan dua time frame, dan di sini sudah saya masukkan area CB1, template BBMA. Kemudian kita yang pertama, berdasarkan video pertama, kita akan identifikasi area yang kita jadikan untuk melakukan entry. Contoh dari sini kita ada area. Oke, sekarang kita coba kombinasikan dua hal tersebut pada aplikasi kita dalam trading. Kemudian kita lakukan eksekusi sesuai dengan dua strategi tersebut. Dari sekarang saya sudah buka pair AUD USD. Kalau di sini saya lebih nyaman menggunakan time frame H4 karena saya trading harian. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita identifikasi area re-entry. Re-entry itu dimana terjadi candlestick atau candle arah, atau candle arah kuku, atau candle arah momentum. Nah, pada saat ini kita lihat di sini ada candle arah. Di sini juga ada candle arah. Kita copy, paste, candle arah.
Kemudian kita lihat lagi candle arah lagi, arah kukuh atau candle momentum. Kemudian kita cek lagi area-area momentum. Nah, dan kita tandakan area MA berlawanan. Kalau kita melihat ini sebelum terjadi ini, tentu kita akan mendeteksi ini sebagai area momentumnya, area re-entry-nya maksud saya. Nah, di sini kalau kita melihat ini area re-entry kita. Kemudian kalau selanjutnya ini area re-entry kita. Kemudian nah, di sini kita melihat candle, di sini tentu kita akan di sini kita pertama melihatnya. Nah, kemudian kita turun ke time frame, dua time frame yang lebih rendah, di mana ini H1, H30 boleh, H15 boleh. Merupakan kejadian yang sudah lama sekali. Kita identifikasi lagi, ini ada re-entry, di sini ada area re-entry-nya di sini di MA berlawanan. Nah, di sini kan terjadi break, tidak jadi naik di area tersebut. Nah, ini dapat kita jadikan CB1 tadi sebagai area atau cara kita memfilter supaya kita tidak salah entry atau kita tidak terlalu floating di sana karena kita tidak entry pada momen yang tepat. Jadi di sanalah kegalauan teman-teman ketika sudah ketemu di sini candle arah kemudian kita akan melakukan re-entry di area yang berlawanan, namun di sana kita tidak ada filter di sana. Nah, dengan sistem CB1 ini kita dapat melihat area tersebut valid untuk melakukan kita entry atau tidak. Kita kemudian turun ke time frame H15 atau time frame 15 menit. Kita lihat tanda-tanda tadi yang sudah kita tandai tadi. Waduh, kemana ya? Jauh sekali teman-teman. Nah, ini yang pertama, kita ambil saja yang area yang pertama ini adalah candle yang sudah kita tandai tadi di time frame H4. Nah, kemudian kita melihat area yang terakhir yang paling bawah di sini. Kemudian kita identifikasi area CB1-nya di sini, CB1. Nah, dari pergerakan ini belum ada yang memecahkan CB1, jadi kita belum valid melakukan entry buy sesuai dengan time frame H4 tadi. Namun harga memberikan di sini area baru, CB1 baru di sini kita tandai. Nah, disinilah fungsi CB1, kita memfilter area-area yang kita jadikan momentum untuk kita melakukan entry buy searah dengan time frame H4 tadi. Nah, setelah kita melihat ini sudah dipecahkan oleh candlestick, maka kita valid melakukan buy di sini. Nah, untuk target profit dan stop loss kita bisa menggunakan Fibonacci dengan cara menarik angka 100 dari candle yang memecahkan area CB1 tadi ke area yang paling bawah. Di sini kita lihat area CB1 di sini, CB1-nya di sini, kemudian dipecah